bisa menulis, bisa lisan, ya gitu ya. Nah ini mayoritas murid menyukai aktivitas. Ini jangan menyukai, dapat melaksanakan aktivitas pengamatan ya. Mayoritas murid dapat melaksanakan ya, menyukai dan dapat itu berarti kan suka. Oh, dapat melaksanakan berarti kan suka. Dapat menyukai ya. Menyukai, itu kan namanya dapat melaksanakan. Kemudian kebutuhan belajar membutuhkan alat peraga konkret dan visualisasi digital untuk memahami ya, jangan memahami pada otak kritik, tapi mengerti ya, mengerti. Ini hanya mengerti saja. Atau menemukan berarti untuk menemukan konsep itu ya. Yang mau ini angel kita tahu apa paham tidak apa bisa menemukan, bisa mengidentifikasi ya. Saya cinta kamu itu tidak tahu apa kan arti toh jawab suka itu apa. Oh, suka berkunjung, ngomong-ngomong, ngasih surprise, ngasih hadiah ulang tahun, nonton, itu ya. Jadi ada kegiatan. Jadi itu kan perlu pemahaman lagi. Maka kurang operasional. Jadi sini adalah operasional yang bisa dilihat secara umum. Jadi tidak ada dia bagi saya, bagi siapa? Oh, ini berarti karena apa? Indikator ini ya, kalau memahami kan susah menemukan gitu. Terus lanjut. Itu nanti dituangkan dalam kisi-kisi. Nah, jadi kisi-kisi itu. Terus penulis pengetahuan faktual. Faktual dengan konseptual itu gimana? Konseptual baru faktual, ya. Ya. Jadi pengetahuan konsep dulu, kemudian faktual, kemudian prosedur, kemudian faktual. Ada 3. 1 pengetahuan, 1 konseptual, 2 prosedural, 3 faktual. Prosedur tahu ya, itu urutannya apa? Jadi prosedurnya ketika kita bertamu, pertama langsung masuk ke kamar tanpa izin. Salah kan? Pertama melangkah rumahnya, telepon dulu atau WA dulu, kemudian ke rumahnya, kemudian bina sama satpamnya, kemudian adalah pulau atau tok pintu sesuai dengan situasi. Kalau dia orang kaya berarti ya saja satpamnya. Kalau enggak ya cukup WA, cukup. Jadi itu prosedur. Relevansi memahami sudut membantu murid dalam kegiatan sehari-hari seperti memahami posisi Anda, benda. Ya itu jangan memahami lagi. Ini kurang ya kurang pas ya. Ini susah memahami lagi. Ganti apa Mas? Mbak? Mas tadi ya menemukan sudut bantu murid dalam kegiatan sehari-hari atau mengidentifikasi sudut membantu mengidentifikasi ya bisa memahami. Jadi memahami itu taksonomi dulu, itu memahami ya adalah konsep dasar. Indikatornya apa? Mengetahui menemukan, mengidentifikasi, terus apa lagi bisa mencontoh, itu bisa dipahami ya. Nah, ini berarti tidak memahami kan?
Mempraktekkan, seperti mempraktekkan posisi benda, pertukangan sederhana, atau menunjukkan. Ini saya memahami ya, menunjukkan ya, menunjukkan. Ini menunjukkan posisi, maksudnya posisi memahami. Ini menunjukkan, oh sini sini sini. Ketika ada perias itu, atau ketika ada apa namanya belajar di kelas, itu guru ya di depan, siswa di belakang. Itu namanya menunjukkan apa? Menunjukkan posisi benda, gitu ya. Bisa dipahami ya, Mbak ya? Ya. Kemudian melipat kertas. Dimensi profil lulusan. Penalaran kritis murid menganalisis. Nah ini betul. Bagaimana dua garis dapat membentuk sebuah sudut. Nah, berarti sini tidak ada menganalisis. Mungkin di sini bisa apa? Membuat analisis. Buat bagaimana dua garis dapat membentuk sebuah sudut, kan membuat itu. Ya, nah itu membuat. Karena ada itu keterampilan, ada atau bisa ya ini membuat tidak hanya mengembangkan tapi membuat itu. Kalau membuat itu sudah namanya metakrititif. Contoh, ketika ada orang bernyanyi, nyanyi bisa bintangku ada 5, lalu dia bisa mengembangkan bintangku ada 5 balonku ada 5. Lah itu kemudian masuk balonku ada 5, kemudian ada yang yang hijau, terus merah. Nah itu lalu dianalisis. Maka di sini kalau dua garis itu berarti membuat bagaimana dua garis dapat membentuk sebuah sudut. Ya, itu ya. Tapi tidak menganalisis. Menganalisis itu apa? Ada bagian-bagian tertentu membentuk bagian tertentu yang sudah jadi lalu dianalisis. Itu ya, beda. Komunikasi murid menjelaskan. Nah ini menjelaskan jauh lagi. Secara lisan bagaimana bagian-bagian sudut yang telah ditemukan pada OPW ini ya. Tadi terbalik, ini ini di atas, ini di bawah. Jadi komunikasi dulu baru penalaran. Nih ya. Ya kan? Berarti ditukar nanti ya? Ditukar. Masuk nalarasi baru komunikasi ya, terbalik. Maka komunikasi dulu, setelah komunikasi baru kritis itu. Tapi ini tanpa ada. Maaf ya, tapi ini kan nanti seperti tujuan belajarnya setelah mempelajari materi ini kan murid dapat menjelaskan secara lisan dari bikin sudut yang sudah ditemukan. Iya. Kayak itu dalam sebuah komunikasi antara penalaran dengan komunikasi lebih dulu mana? Contoh dalam sebuah pertemuan itu kan komunikasi dulu kan. Setelah komunikasi dulu coba kritisi atau masukan yang sesuai, kasih kritikannya itu. Maksud kritik dulu belum ada komunikasi kritik sendiri. Susah kan? Nah, jadi kita yang pakai nalar saja. Jadi komunikasi dulu, kemudian penalaran kritis. Omong saya nggak dinalar, termasuk masuk di dalam nalar atau di luar batas nalar. Kalau ada orang tua itu dibunuh oleh anaknya, itu adalah di luar batas nalar. Maka anak itu kan sebenarnya sudah dikasih pelajaran, sudah dididik oleh orang tuanya. Itu kan komunikasi dulu namanya. Sudah di sekolah ya kok masih belum tahu namanya penalaran kritis. Karena ini dan lain sebagainya. Jadi komunikasi dulu baru penalaran kritis. Itu ya lulusan. Pemberian pembelajaran misalnya dapat mengidentifikasi kan dulu harus foto tidak boleh mencelat sudah benar. Jadi dia dapat mengidentifikasi bagian-bagian sudut, titik sudut dan kaki sudut pada
berbagai gambar yang Dan benda. Kemudian lintas disiplin ilmu seni rupa, mengidentifikasi sudut dalam komposisi gambar atau pola dekoratif. Ya ada, nah ini kan identifikasi ini sudah benar. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan selain interaktif dan benda konkret, murid mampu menunjukkan sudut benar. Karena apa? Sudah ditunjukkan lalu sudah dilakukan apa nama penjelasan lalu mampu menunjukkan. Pengamatan kan ada itu loh namanya gambar atau narasi atau komunikasi itu kan pengamatan. Jadi pengamatan secara mata itu gambar-gambar itu atau tulisan-tulisan itu. Tapi secara pemahaman ya pengamatan itu apa yang menjadi keyakinan dalam hati itu diamati dalam bentuk keyakinan. Kalau dalam melajarkan agama atau dongeng-dongeng kan pengamatannya kan pakai apa? Pengamatan hati kan? Nah itu kan mudah ya, pakai pengamatan hati. Jadi pengamatan itu tidak hanya berupa lisan, berupa mata, tapi juga pengamatan pakai keyakinan atau pakai hati. Bisa dipahami ya? Peraturannya memang ya. Jadi pengamatan itu tidak hanya berupa benda keras atau mata, pakai indera itu tidak, tapi juga keyakinannya gimana gitu. Karena kan tidak hanya dalam bentuk panca indera, dalam mengajarkan itu kan ada juga yang di luar panca indera dalam bentuk keyakinan. Hati termasuk panca indera? Iya ya, tapi termasuk rasa malu, rasa bayar, jadi termasuk rasa. Ya kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan belajarnya paling enggak itu ya 2 atau 3. Ini gini. Kalau dan itu seharusnya bisa, ya. Dan itu seharusnya bisa. Jadi tujuan itu hanya 1, tidak 2 atau 3. Oh berarti nanti dibikin diri sendiri kalau ini tidak boleh murid menunjukkan titik sudut terus menunjukkan lagi sudut. Nah, betul ya. Sip. Terus atau 3 mungkin apa? Monggo tambahin. Topik materi pelajaran komponen bentuk sudut. Ya betul, ini 1. Praktik pedagogis model discovery learning. Nah ini terbalik. Ya terbalik. Nah, terus ceramah ini. Untuk mengantarkan sesuatu kan harus ada ngomong-ngomong sih. Ini tidak hanya vokasi. Ini ceramah, tanya jawab, bahasa individu. Sekarang tahu ya. Termasuk angel nggak? Untuk menemukan apa itu terbaru. Ya kan perlu dicoba. Nah ini mungkin PBM masalah ya, nggak susah-susah. Ya diskonnya menemukan nggak apa di atas itu, tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Diskonnya menemukan. Berarti ini observasi tambahin kejelasan tentang jawab ceramah. Jadi setiap kita ketemu dengan interaksi siswa atau orang lain kan ada ceramah, ada ngomong, ada pengantar, ada apa. Masuk langsung foto poin gini-gini ya itu otomatis. Kemitraan pembelajaran, mitra teman sejawat, murid berdiskusi dengan teman bangku saat pengamatan benda atau tidak benda tapi materi ajar gimana? Seolah-olah itu kan maksud benda itu materi ajar ya benda ya materi ajar. Jadi materi ajar itu dia mati entah berupa apa materi ajar. Media materi ajar benda itu cuma materi ajar tapi kan soal benda itu kan tidak terkait dengan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ruang kelas dengan pencahayaan cukup dan area dinding yang lingkungan bersejarah, ya lingkungan yang mendukung pembelajaran. Nanti dinding orang lantai nih mbak, orang jendela nih mbak, orang kursi nih mbak,
Orang Indonesia juga kan angel. Tapi kalau apa? Lingkungan bersih. Lingkungan yang bersih, memadai, terus apa untuk belajar. Nah, itu lingkungan yang mendukung saja. Gampang, lingkungan yang mendukung. Nah, untuk proyeksi media digital bisa. Manfaatan digital, guru menggunakan laptop dan proyektor untuk menampilkan slide tanpa bisa Canva nggak? Bisa kan? Oh ya, yang berisi animasi, garis dan bergerak membentuk struktur. Ya masih. Ada powerpointnya nggak? Tidak ada bawa Pak. Oke, ada. Cukup bisa ya. Ada silakan apa? Terus apa ini? Nah, langkah awal dalam pembelajaran itu ada langkah awal atau pendahuluan, kemudian yang kedua adalah inti, ketiga adalah bentuk. Ya. Guru menyapa murid dengan semangat dan mengecek kesiapan belajar mereka. Belajar dimulai dengan doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Guru melakukan tanya jawab singkat mengenai bagian pojok meja dan lemari. Murid diajak mengamati slide. Slide ini kan yang berhubungan dengan Canva ini loh Pak. Kalau yang pojok meja dan lemari itu kan bentuk benda nyatanya yang ada di kelas. Murid diajak mengamati slide awal yang menunjukkan gambar atap rumah. Rumah ya. Iya. Guru menyampaikan tujuan belajar. Nah ini antara ini dengan ini harus urutkan. Masa dulu materi pelajaran belum disampaikan kok harus mengamati slide. Nah itu urut ya. Guru kalau menampilkan belum menampilkan atau guru memberikan tujuan pelajaran. Guru menampilkan slide. Berarti nanti yang ini ditutup. Murid diajak mengamati. Ya. Terus tanya kondisi siswa, kasih ya. Yang sakit, ada yang belum makan, ada yang terlambat, ada yang office, itu menanyakan kondisi siswa. Penting itu karena Pak jangan-jangan di situ ada anak sakit kita nggak tahu lalu tiba-tiba pingsan. Maka di sini saya perlu tanya ada yang sakit, terutama sakit uang. Ya. Kalau ada yang sakit tak obati tak doakan, ya tak doai. Kalau sembuh alhamdulillah, kalau tidak ya itu kan penting. Itu ya itu yang mengetahui atau menanyakan kondisi siswa. Ini diurutkan ya. Inti siswa. Ini hanya ya. Guru menampilkan slide itu. Itu ya. Guru menampilkan slide animasi Canva. Melihatkan dua sinar garis yang bertemu. Taksonomi Bloom, tolong buka taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ya. Itu ada 6 tingkatan. Pertama apa? Mengingat. Terus dua? Memahami. Ketiga? Menerapkan. Nah ini kalau ini menampilkan di sini berarti tidak memahami tapi menerapkan, ya kan? Betul memahami? Ya memahami bisa, tapi mengamati titik ya memahami apa-apa wes. Jadi pertama mengerti, dua memahami, tiga menerapkan, empat analisis, lima Mengevaluasi. enam mencipta. Mencipta itu kreatif ya itu taksonomi dulu. Di sini memahami bisa menampilkan slide animasi Canva yang memperlihatkan dua
Murid mengamati si titik pertemuan, guru menjelaskan, penjelasan diperkuat dengan menunjuk. Nah ini tadi guru menampilkan ini, terus guru menjelaskan. Dari sini juga ada subjeknya, kok penjelasan diperkuat. Guru menjelaskan apa? Ini ada subjeknya, ya. Jadi subjeknya jangan salah lihat. Ya. Siapa? Ini ada subjeknya. Murid diminta mencatat istilah yang penting, titik sudut dan mengaplikasi. Pembagian baru sederhana pada murid. Jadi yang kedua berarti ya memahami dan mengaplikasi. Terus di sana kan modelnya menemukan, kok nggak ada? Tadi kan modelnya menemukan. Terus di sini? Maksudnya kan di ruangan kelas untuk pembuatan anak-anak coba temukan sudut betul. Nah, berarti di sini setiap siswa harus bisa apa itu? Siswa menunjukkan hasil evaluasi mereka kepada teman sebangkunya untuk evaluasi bersama. Menunjukkan dengan menemukan beda sama. Ya. Karena tadi itu modelnya adalah menemukan, maka harus menemukan. Udah maksudnya ya, ya. Jadi sini masih kurang menemukan. Setelah menentukan, berarti siswa harus bisa menentukan. Nah, mereka perlu menemukan. Ya, gitu ya. Jadi kalau menentukan itu sudah ada, tapi dia belum menemukan. Nah, gitu ya. Rawatkan murid diajak kembali melihat benda-benda di sekitar dari terowongannya. Tadi kan kita kan hanya melihat benda itu seperti benda biasa. Setelah materi tadi kan bisa melihat kalau lemari itu kita lihat ada sudut-sudutnya, ada sudutnya seperti itu. Berarti melihat kan dengan cara pandang yang baru. Ya, berarti kalimatnya harus disempurnakan. Murid diajak kembali memahami materi, ya tadi memahami materi. Kan itu tidak hanya melihat, tapi disempurnakan dengan memahami, gitu ya. Baik. Guru menanyakan apakah sebuah lingkaran memiliki titik sudut berdasarkan definisi sebelumnya. Menanyakan apakah ya murid berdiskusi, nah ini menemukan untuk menyimpulkan bahwa sudut lurus bentuk dalam garis lurus. Nah ini bisa menemukan. Perwakilan murid diminta menjelaskan di depan kelas menggunakan media digital yang siap. Guru memberikan apresiasi. Memberikan gimana? Ya kalau muridnya sudah bisa, maksudnya kan ketika dia ditunjuk untuk maju menjelaskan tadi kan berarti dia kan memperhatikan, dan ketika dia sudah bisa memperhatikan itu dan menjelaskan kepada teman-temannya, berarti kan kita memberikan apresiasi terhadap penyampaiannya siswa tersebut. Jadi apresiasi diberikan kalau dia tidak punya apresiasi lagi. Jadi istilahnya apa? Guru memberikan apresiasi atas keberanian murid dalam mengutarakan pendapat logis mereka. Jadi kalau memberikan diganti dengan yang apa? Bisa nggak? Apa kalimatnya? Mengucapkan. Ya, atau apa namanya? Mengucapkan. Guru selain memberikan apa? Berikan itu seolah-olah berupa benda. Sing bukan berupa benda apa? Menyampaikan kan termasuk ya. Menyampaikan apresiasi. Ya. Tersampailah. Tas keberhasilan, ya itu aja jangan keberanian ya. Keberhasilan murid, berani itu seolah kan ya. Jadi kalau belajar itu keberhasilan ya.
murid dalam mengutarakan pendapat logis mereka. Penutup. Nah, evaluasi nanti. Di sini ada evaluasi kegiatan ini itu. Jadi ketika dia untuk maju menyampaikan apa yang sudah disampaikan itu kan termasuk evaluasi juga atau kurang Pak? Nah, maka di sini harus memberikan ini refleksi. Guru menanyakan. Dari sini kegiatan intinya mana ya? Siswa menunjukkan oh sudah. Setiap murid menunjukkan hasil evaluasi pada sudah toh. Guru berkeliling untuk memantau. Nah, di sini nanti ada beberapa kisi-kisi, gitu ya. Oh iya. Ya, betul ya. Ini kan berupa latihan soal gitu. Nah, ini ya. Mudah ya. Baik berupa pilihan ganda maupun berupa C. Kalian tahu nggak pilihan ganda itu? Pilihan ganda itu berarti ada alternatif. Ya. Kalau C itu ya hanya satu. Ya, jadi pilihan ganda itu sering ya bersifat ontologi. Tahu ontologi ya? Maka dalam memberikan kisi-kisi itu guru harus berpaku atau berpedoman pada 3 konsep. Pertama ontologi. Ontologi itu cirinya adalah siapa, dari mana, kapan, itu. Ya, itu ontologi. Soal itu harus ada seperti itu. Kemudian yang kedua epistemologi itu sifatnya proses, mau ngapa, bagaimana, nah itu epistemologi. Itu dalam membuat suatu kisi-kisi. Yang ketiga adalah aksiologi. Itu cirinya adalah untuk apa, gitu ya. Jadi hikmahnya apa. Ditulis tadi itu lali. Ya. Aku dulu juga lali. Maka ontologi, aksiologi, epistemologi dan aksiologi ada 3 itu pedoman untuk membuat isi atau dalam mengukur keberhasilan siswa kayak gitu. Dan asesmen pembelajaran awal, proses, akhir, diagnosis, lisan melalui pengajaran benda-benda itu di kelas, observasi, keaktifan dan ketepatan murid saat mengerjakan LKPD identifikasi. Tahu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik. Kalau biar ini apa namanya? Modul ya. Atau apa? Ya modul atau LKS dulu. Lembar kerja siswa. Sekarang fokus LKPD. Ya PD. Dan observasi, keaktifan, terapan, kasih ya, keaktifan ya, tepatnya keaktifan ya, karena aktif itu menunjukkan proses ya. Akhir tes formatif singkat menyebutkan jumlah titik dan kaki sudut. Jangan menentukan, tapi menentukan ya, menentukan. Jadi sebut itu adalah tes lisan. Tapi untuk ini ya tes lisan yang paling mendekati dengan tes tulis itu menentukan. Di sini ya menentukan. Itu. Sudah cukup? Rubrik penilaian menentukan semua kriteria skor ya skor 1, 2, 3, 4 belum mampu itu dapat nilai 1 ya luar biasa. Tentukan bagian kecil dari kecil itu berapa ya, tentukan bagian besar titik sudutnya ada jawabnya ada berapa semua. Ini yang tahu nanti ya. Skornya kalau sempurna 4, kurang ya kurang baik 3, cukup itu 2, perlu bimbingan itu 1. Belum mampu menentukan
Mau apa ini pasif. Pasif. bawahnya lagi. Ini Kalau pakai anak ya, mau sama. mouse ya. Pasti selama belajar ya, untuk nilai 1 cukup memperhatikan penjelasan. Ya wes. Tapi di sini tuh hasil. Hasil berarti yang lain nanti. Saya apa bagian dapatkan. Kemudian kalau buat soal itu apakah, siapakah, jangan. Jangan. Kah itu bahasa Jawa. Mengapakah, di manakah, ya. Jadi apa, di mana, siapa, gitu. Di sini bilangin ya apakah. Dan di sini harus berupa kalimat pertanyaan. Bagian mana? Nah ini bukan pertanyaan. Tapi hanya kalimat buat pertanyaan. Nah, itu. Tapi yang pertanyaan adalah ya itu tadi siapa.